Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari kelompok 4, pertanyaan dari Dias Ayu Nur Wahyuni. Berarti ini adalah pertanyaan yang ke-82, 83, 84. Nah, pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama, sejauh mana aplikabilitas hukum Hooke untuk fluida berlaku pada berbagai kondisi aliran, dan apakah ada keadaan di mana model ini menjadi tidak memadai? Oke, ini terkait dengan aplikabilitas ya hukum Hooke dalam fluida dan kondisi di mana model ini tidak memadai. Jadi hukum Hooke itu juga disebut juga ya sebagai hukum elastisitas linier, yang mana biasanya digunakan untuk memodelkan perilaku elastis material padat. Nah, dalam konteks ini hukum Hooke ini diterapkan pada fluida Newtonian untuk menggambarkan respon terhadap gaya geser. Nah, untuk aplikasibilitasnya ini tergantung pada sifat-sifat fluidanya dan kondisi aliran. Nah, untuk fluida Newtonian dengan viskositas yang konstan, hukum Hooke ini dapat diterapkan dalam kondisi aliran laminar, di mana gaya geser linier terhadap eh, laju gesernya itu linier. Nah, namun pada kondisi aliran yang sangat turbulen atau pada fluida yang non-Newtonian dengan viskositas yang bergantung pada gradien kecepatan, nah, model ini tidak memadai. Nah, pada kondisi aliran yang turbulen, adanya gaya geser fluida itu tidak mungkin lagi berhubungan secara linier dengan laju geser, sehingga hukum Hooke sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu, pada fluida non-Newtonian, perilaku viskositas yang kompleks dapat menyebabkan deviasi dari respon linier yang dijelaskan oleh Hooke. Oke, pertanyaan ke-83. Bagaimana aliran laminar dapat mempengaruhi efisiensi suatu sistem fluida, dan apakah terdapat situasi di mana peralihan dari aliran laminar ke turbulen memiliki dampak signifikan? Nah, aliran laminar yang teratur dan juga konstan gitu ya, itu cenderung memiliki kehilangan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan aliran turbulen. Akibatnya, aliran laminar ini memiliki gradien kecepatan yang lebih lemah dan gaya geser yang lebih sedikit. Nah, peralihan dari aliran laminar ke turbulen itu memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi suatu sistem fluida. Nah, aliran turbulen ini seringkali memiliki kehilangan energi yang lebih tinggi karena adanya perpindahan massa yang lebih besar antara lapisan fluida, pusaran, dan turbulensi. Oleh karena itu, peralihan ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi atau penurunan efisiensi dalam sistem fluida. Pertanyaan ke-84. Apakah persamaan aliran di Huygens-Poiseuille tetap relevan dalam situasi aliran non-Newtonian atau pada skala mikrofluida, dan bagaimana ketidakpastian atau variasi parameter dapat mempengaruhi keandalan model ini dalam memprediksi karakteristik aliran? Nah, kita tahu bahwa persamaan dari Huygens-Poiseuille itu menggambarkan aliran laminar dalam pipa silinder ya, yang lurus dengan fluida Newtonian. Tetap relevan dalam situasi aliran non-Newtonian atau pada skala mikrofluida ini tetap bisa berlaku, tapi ada beberapa penyesuaian. Nah, dalam kasus aliran non-fluida, persamaan Huygens-Poiseuille itu dapat diperluas lagi atau dimodifikasi untuk memperhitungkan karakteristik dari viskositas yang berubah-ubah dari fluida non-Newtonian. Nah, variasi parameter seperti inilah, contohnya kekerasan fluida, kemudian ada gradien kecepatan, itu dapat mempengaruhi dari keandalan dalam memprediksi karakteristik dari aliran. Dan ketidakpastian dalam parameter-parameter ini itu perlu untuk dianalisis ulang. Seperti itu. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Dias. Kita move to pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Henry Setio Pambudi. Pertanyaan yang ke-85.
Benar. Oke, pertanyaan ke-85. Bagaimana besar kecilnya viskositas dapat berpengaruh pada gaya gesek suatu fluida berdasar hukum Hooke untuk fluida? Nah, jadi dalam hukum fluida gaya gesek F itu proporsional dengan gradien kecepatan D. Misal kita umpamakan ya D U per DY dan luas permukaan A itu terkena gaya gesek. Nah, secara matematis itu bisa kita tuliskan sebagai F sama dengan min mu DU per DY kali A. Mu itu adalah eh, viskositas fluida atau bisa disimbolkan juga dengan eta. Nah, besarnya viskositas itu mempengaruhi seberapa besar gaya gesek yang dihasilkan oleh fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin besar pula gaya gesek yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, gaya kecil viskositas fluida itu semakin kecil pula gaya geseknya. Oleh karena itu, viskositas itu adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan dari tingkat gesekan dalam aliran fluida. Oke, pertanyaan ke-86. Jika saya pesawat komersial dibuatkan daerah aerodinamis yang bagus agar terjadi aliran laminar fluida, mengapa sambungan sayap dan badan pesawat dibuat agak longgar? Bukankah hal tersebut malah membuat getaran? Desain dari aerodinamis sayap pesawat itu komersial biasanya mengincar pada aliran laminar ya. Hal itu berguna untuk mengurangi dari drag aerodinamis dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sambungan antara sayap dan badan pesawat itu biasanya dibuat agak longgar untuk menghindari pembentukan aliran turbulen yang tidak diinginkan. Nah, ketika aliran fluida itu bertemu dengan sudut yang cukup tajam, maka bisa terjadi turbulensi di sana. Oleh karena itu, memang diperlukan ya, memang diperlukan bahwasanya eh, sambungan itu harus longgar biar bisa mengurangi dari kemungkinan terjadinya turbulensi. Pertanyaan ke-87, apakah percepatan gravitasi mempunyai peran dalam persamaan Huygens-Poisson? Jadi, jawabannya adalah persamaan Huygens-Poisson itu memang menggambarkan dari aliran laminar dalam pipa silinder yang lurus gitu ya, lurus dengan fluida Newtonian. Percepatan gravitasi ini tidak secara langsung dapat mempengaruhi persamaan Huygens-Poisson. Karena apa? Karena ya bergantung dengan viskositas fluidanya, kemudian panjang pipa, perbedaan tekanan, dan juga laju dari aliran. Nah, namun dalam kondisi di mana terdapat perubahan ketinggian dalam pipa, misalnya alirannya vertikal, terus percepatan gravitasinya itu akan menyebabkan perbedaan tekanan hidrostatik di dalam pipa. Nah, hal ini mungkin mempengaruhi dari tekanan dan laju alirannya, meskipun secara langsung tidak termasuk dalam persamaan Huygens-Poisson seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Putri Maulida Devika Rohma. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang ke-88. 89. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan yang ke-90.
Bagaimana penerapan hukum Hooke untuk fluida pada desain kapal selam dapat meningkatkan kemampuan bermanuver dan kestabilan dalam beroperasi di bawah air. Dalam desain kapal selam, ya, penerapan prinsip hukum Hooke itu dapat meningkatkan memang kemampuan bermanuver dan juga kestabilan kapal selam saat beroperasi di bawah air. Nah, maka perlu ya, contohnya kita memahami bahwa adanya gaya hidrodinamis yang timbul saat kapal selam itu bergerak melalui air. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Agar kita tahu bahwa untuk merancang sistem itu dibutuhkan struktur kapal selam yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan sangat ya pemahaman tentang elastisitas dari fluida. Oke, pertanyaan ke-89. Bagaimana aplikasi aliran laminar dalam teknologi produksi semikonduktor dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat elektronik yang dihasilkan? Nah, aliran laminar ini memungkinkan bahwa dalam pengendalian yang lebih baik atas distribusi bahan dan ketebalan lapisan, sehingga dapat menghasilkan struktur yang lebih seragam dan juga akurat pada perangkat semikonduktor. Nah, dengan menggunakan aliran laminar, maka teknologi produksi semikonduktor ini dapat menghasilkan perangkat elektronik dengan performa yang lebih konsisten, kemudian tingkat kegagalannya itu akan rendah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produksi dari kualitas yang dihasilkan. Pertanyaan ke-90. Bagaimana persamaan aliran Huygens-Poiseuille digunakan dalam desain sistem penghantar infus medis untuk memastikan pengiriman cairan yang tepat dan aman ke pasien? Nah, menggunakan persamaan Huygens-Poiseuille itu, maka sebagai misal fisikawan medis itu akan dapat menghitung laju aliran yang diperlukan untuk mengirimkan cairan ke pasien dengan akurasi yang diinginkan. Nah, dengan mempertimbangkan ya faktor-faktor seperti viskositas dari cairannya dan juga tekanan yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, dengan memahami karakteristik fluida, ya, karakteristik aliran fluida dalam sistem penghantar infus, maka desain itu dapat dioptimalkan untuk mencapai pengiriman cairan yang konsisten dan juga terkontrol. Dan ini sangat penting ya untuk aplikasi medis di mana dosis dan juga waktu pengiriman itu memang harus diatur sedemikian rupa sehingga itu untuk menjamin keamanan dan juga efektivitas kepada pasien. Sudah terjawab pertanyaan ke-90. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya ajukan dari saya ya di Safira dan akan saya jawab sendiri pertanyaan yang saya ajukan. Dan itu juga saya ingin berdiskusi juga dengan PPT ya. Ini pertanyaan ke-91, 92, 93. Nah, apakah ada kondisi di mana kita dapat menganggap fluida menurut hukum Hooke atau apakah ada model lain yang lebih sesuai untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida? Nah, memang secara umum fluida itu tidak dapat dikatakan sebagai menurut hukum Hooke karena hukum Hooke ini berlaku pada benda padat yang mengalami deformasi saat diberi gaya. Namun pada beberapa model memang bisa yang untuk menjelaskan perilaku elastisitas fluida seperti memakai dari model linier viskoelastik atau model non-linear viskoelastik. Nah, model-model ini memperhitungkan memang dari respon deformal elastis dan juga viskositas atau elastis dari fluida terhadap tegangan atau gaya eksternal. Pertanyaan ke-92, bagaimana aliran laminar mempengaruhi transfer panas dan massa dalam suatu sistem, dan apakah ada aplikasi praktis di mana aliran laminar lebih diinginkan daripada aliran turbulen? Oke, kita berbicara mengenai pengaruh aliran laminar terhadap transfer panas dan juga massa. Nah,
Dalam aliran laminar, lapisan fluida itu akan bergerak ya, bergerak sejajar satu sama lain dengan pola aliran yang teratur dan juga terorganisir. Aliran laminar ini memiliki karakteristik transfer panas dan massa yang lebih lambat dibandingkan dengan aliran turbulen. Nah, ini karena ketebalan lapisan perbatasan yang lebih kecil antara lapisan fluida yang berbeda kecepatannya dalam aliran laminar sehingga mengurangi efisiensi transfer panas dan massa. Nah, aplikasi praktisnya apa? Contohnya, nah ini eh, termasuk dalam proses yang memerlukan kontrol yang lebih tinggi, contohnya pembuatan semikonduktor ataupun proses mikrofluida di laboratorium. Pertanyaan ke-93, apa konsekuensi fisik dari setiap parameter dalam persamaan aliran Huygens-Poisson seperti jadi-jadi tabung, perbedaan tekanan, panjang tabung, dan viskositas fluida? Nah, untuk jari-jari tabung atau R, jadi itu merupakan ukuran geometris tabung yang mempengaruhi resistansi aliran. Semakin besar jari-jarinya, maka semakin rendah resistansi aliran. Nah, untuk perbedaan tekanan antara dua titik dalam tabung yang menggerakkan aliran fluida tersebut. Panjang tabung atau L merupakan panjang tabung yang mempengaruhi aliran resistansi aliran. Semakin panjang tabung, maka semakin besar resistansi alirannya. Nah, viskositas fluida atau mu atau biasanya juga eta ya, itu adalah sifat intrinsik fluida yang menentukan seberapa mudah si fluida itu bisa mengalir dan maka jika viskositasnya makin besar, maka resistansi alirannya pun juga semakin tinggi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Feby Lutfia. Pertanyaan ke-94, 95, dan pertanyaan ke-96. Nah, untuk pertanyaan ke-94, bagaimana hukum Hooke itu dapat diterapkan pada fluida, mengingat biasanya hukum ini diasosiasikan dengan deformasi elastik pada padat. Nah, hukum Hooke ini eh, memang bisa dikaitkan dengan respon dari deformasi elastik benda padat. Namun juga di beberapa kasus seperti bisa juga diterapkan di aliran fluida di dalam tabung yang fleksibel. Kemudian prinsip deformasi elastik itu dapat diterapkan. Misalnya saat fluida mengalir melalui tabung elastik, tekanan yang dihasilkan oleh fluida itu akan menyebabkan deformasi elastik pada dinding tabung yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip elastisitas seperti hukum Hooke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah aliran laminar selalu dibutuhkan dalam suatu sistem atau apakah ada kondisi di mana aliran turbulen dapat memberikan keuntungan yang lebih besar? Nah, aliran laminar ini tidak selalu dibutuhkan dalam suatu sistem, terutama dalam aplikasi di mana pencampuran cepat atau transfer panas yang efisien itu diperlukan. Aliran turbulen ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dalam hal efisiensi pencampuran, transfer panas yang lebih cepat, dan mengatasi resistansi aliran dalam saluran yang besar. Namun aliran laminar ini lebih diinginkan di beberapa kasus ya karena membutuhkan kontrol yang lebih tinggi seperti kasus mikrofluida maupun pembuatan semikonduktor. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa persamaan aliran Huygens-Poisson ini hanya berlaku untuk aliran steady dan incompressible dan bagaimana kita bisa memodifikasinya untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks? Nah, persamaan Huygens-Poisson itu memang berlaku untuk aliran yang steady atau tetap dan incompressible artinya volumenya konstan. Nah, ini karena didasarkan pada asumsi bahwa kecepatan aliran itu tidak berubah terhadap waktu dan bahwa fluida itu tidak mengalami perubahan volume. Nah, untuk mempertimbangkan situasi yang lebih kompleks, seperti aliran yang tidak stabil atau perubahan volume fluida,
Nah, persamaan ini bisa dimodifikasi dan digantikan dengan model yang lebih kompleks. Contohnya persamaan Navier-Stokes yang memperhitungkan dari variasi waktu dan juga perubahan volume fluida.